Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat-nikmatnya pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bermajlis di masjid ini yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan membacakan kitab yaitu syarah dari Kasyfu Syubuhat. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita masuk pada yaitu pembicaraan muallif rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan wa huwa dinur rusuli alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi, yaitu agamanya para rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka ila ibadihi, yaitu kepada hamba-hambanya. Artinya di sini tentang tauhid uluhiyah, tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agamanya para rasul, dari mulai rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu membawakan tauhid, diantaranya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Baik, di sini beliau mengatakan yang dimaksud dengan dinur rasul adalah huwa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Kemarin kita telah membagi tauhid itu ada 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu adalah khalik, pencipta. Allah itu adalah malik, adalah raja. Dan Allah itu adalah mudabbir, yang mengatur. Allah pencipta, Allah penguasa, dan Allah pengatur alam semesta. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat-sifat, ya, dan kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, melalui Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, biduni tahrif, tanpa mentahrif, tanpa menyelewengkan, ya, baik lafaz ataupun maknanya, ya, ataupun biduni ta'til, tanpa meniadakan, biduni taqib, tanpa menanyakan bagaimana sifat Allah, ya, bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka tidak boleh kita menanyakan bagaimana duduknya Allah Subhanahu wa taala di arsy. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena para sahabat, para tabi'in belum pernah mereka menanyakan tentang hal ini, ya. Wala tamsil, dan tanpa memisalkan, ya, tanpa memisalkan nama dan sifat Allah dengan makhluk. Nah, inilah, ya, ketiga tauhid inilah yang harus kita pelihara. Ya, bahwasanya apa? Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Yang dimaksud dengan di sini yaitu huwa dinul rasuli alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Maksudnya adalah huna tauhidul uluhiyah. Itu apa? Tauhid uluhiyah, ya. Fa huwa dinur rusul. Maka tauhid uluhiyah itu adalah dinnya semua rasul. Semua rasul mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fakulluhum ursilu bihadal asli alladhi huwa tauhid. Maka mereka semua diutus atas apa? Atas tauhid ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita apa? Beribadah, ya, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah yang mahdhah ataupun ghair mahdhah, ya. Ibadah-ibadah yang mahdhah itu adalah ibadah-ibadah yang sudah jelas ada aturannya, waktunya sudah ditentukan, sholat, ya, zakat, puasa, haji, itu namanya ibadah-ibadah mahdhah, ya, sudah ditentukan apa? Waktunya, caranya oleh syariat. Ataupun ibadah-ibadah ghair mahdhah, ini umum, ya, ini umum, ya, sedekah dan yang lainnya, ya, termasuk apapun yang kita lakukan dengan niat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan ibadah. Apapun kita berbicara, kita duduk, apapun yang kita lakukan, yang mana yang kita lakukan itu adalah menimbulkan Allah Subhanahu wa taala cinta, maka itu akan apa? Akan menjadi sebuah ibadah, ya. Artinya apa di sini? Tidur kita itu akan menjadikan sebuah ibadah tatkala tidur kita sesuai dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, ya. Duduk kita
ya, cara berpakaian kita, bicara kita, semua, ya. Jadi apa? Ini ibadah bentuknya apa? Umum, ya. Tatkala kita lakukan sesuai dengan syariat, maka kita akan mendapatkan pahala, ya. Nah, maka apa? Maka semua ibadah, baik yang mahdhah atau yang ghair mahdhah, maka apa? Kita harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita apa? Jangan kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zakat kita, ibadah haji kita semua lillahi taala. Ya, juga dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita pergi ke majelis taklim, ya, lillahi taala. Kita sekarang mendidik anak, ya, itu lillahi taala. Semua itu bentuknya ibadah, ya. Mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, maka seorang muslim menjadikan itu semua adalah lillahi ta'ala, maka tidak sia-sia yang dia lakukan, ya. Yang dia lakukan tidak sia-sia, ya. Dia masuk ke WC, ya, dengan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar WC apapun, kenapa? Karena Islam sudah sempurna, ya. Agama Islam sudah sempurna, maka tugas kita adalah mempelajari syariat ini dan mengamalkan, ya, mempelajari syariat Islam dan mengamalkan syariat Islam ini. Maka semua dalam Islam itu sudah ada aturannya. Nah, kama qala Allah taala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengirim kepada setiap umat itu rasul ani ibudullaha, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu taghut, dan menjauhi taghut. Ya, taghut itu adalah sesembahan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan rais, ya, raisnya taghut adalah iblis, ya, kepalanya, pemimpinnya taghut itu adalah iblis, ya. Adapun apa yang lainnya, apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan lalu kita apa? Demi dia, artinya bukan karena Allah, ya, bukan karena Allah, maka ini termasuk apa? Wajtanibu at-taghut, ya, wajtanibu taghut, ya. Wa hadza huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikuna alladhina qatalahumu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jenis ini, ya, jenis tauhid ini yang mana Allah Subhanahu wa taala dhalla, ya, yang mana orang-orang musyrikin itu telah apa? Orang-orang musyrikin itu telah sesat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, ya. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memerangi orang-orang musyrik, menghalalkan darahnya, tawanannya, ya, juga apa? Bisa dirampas, ya, istabaha dima'ahum wa amwalahum, ya. Kenapa? Karena mereka salah dalam tauhid uluhiyahnya, ya. Maka apa? Ini hati-hati, ya. Kesalahan dalam tauhid rububiyah akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan kepada keluar dari agama Islam ini, ya. Wa man akhalla bihadza tauhidi fa huwa musyrikun kafirun. Ya, ini apa? Ini secara umum. Jadi kita mengatakan bahwasanya orang yang, ya, beribadah kepada selain Allah itu akan mengakibatkan kepada kekafiran, kemusyrikan, itu secara umum, ya, secara umum, tidak secara individu. Kalau sekarang ada orang yang beribadah, dia muslim, lalu dia beribadah bukan kepada Allah, apakah dia kafir? Nah, kita apa di sini tafsil, ini perlu
dirinci, tidak apa? Tidak langsung kita mengatakan dia itu kafir. Apakah dia itu jahil? Ya, apakah dia itu jahil? Maksudnya apa? Dia nggak tahu. Ya, ada orang dia menyembah kuburan. Ya, maka apa? Secara umum kafir. Orang yang menyembah kuburan. Tapi secara individu kita apa? Tanya dulu apa alasannya. Ya, apa alasannya? Maka apa? Maka ini kita katakan ya, orang yang beribadah kepada selain Allah itu adalah dia akan mengarah kepada kekafiran adalah secara umum, ya. Wa man akhalla bihada tauhid fa huwa musyrik, ya. Barang siapa yang menyelisihi tauhid ini, tauhid uluhiyah, ya, fa huwa musyrikun kafirun, ya. Wa in aqarra bi tauhidir rububiyah wal asma wa sifat, walaupun dia menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Artinya apa? Orang sekarang dia meyakini Allah itu khalik, ya, Allah itu adalah malik, Allah itu mudabbir, ya, dan dia pun meyakini tauhid asma wa sifat. Akan tetapi apa? Dia beribadah bukan karena Allah. Maka apa? Maka di sini dia apa? Dia akan terancam. Ya, dia akan terancam bahwa musyrikun kafirun. Ya. Nah, maka apa? Inilah hati-hatinya kita terhadap tauhid uluhiyah ini. Ya. Kenapa? Karena orang-orang musyrik dahulu pun dia apa? Mengakui tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik zaman jahiliyah mereka mengakui apa? Tauhid rububiyah. Makanya apa? Mereka mempunyai nama itu nama-nama yang bagus. Ya, nama-nama yang bagus. Ya, orang-orang musyrik memberikan nama kepada anak-anaknya nama-nama yang bagus. Namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah, namanya Muhammad. Ya. Makanya apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad. Ini apa? Salah satu ya yang memberikan nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah kakeknya. Ya, yaitu Abdul Muthalib. Sementara apa? Abdul Muthalib kalau kita lihat dari sejarah maka apa? Beliau termasuk kepada orang-orang jahiliyah. Ya. Kenapa? Karena Abdul Muthalib adalah orang termasuk apa? Termasuk orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu. Ya, akan tapi apa? Beliau mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sinilah kehati-hatiannya kita apa? Dalam tauhid uluhiyah ini. Ya. Kemudian fa'awwaluhum Nuhun alaihissalam. Jadi apa? Yang pertama kali ya, Rasul pertama adalah apa? Nuh alaihissalam. Ya. Jarak dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh adalah apa? Adalah kurang lebih apa? 10 abad. Ya, 10 abad. Ya. Di situ belum adanya kemusyrikan. Ya, belum adanya kemusyrikan. Jadi apa? Jadi kemusyrikan itu muncul ketika apa? Zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, apa penyebabnya? Maka di sini nanti kita akan melihat apa penyebab kemusyrikan itu muncul dahulu. Ya, maka apa? Maka di sini hada huwa hakun fa innahu lam yub'ats qabla Nuhin alaihi salatu wassalam rasulun. Maka apa? Ini apa? Ini hakun, maksudnya apa? Ini menjadi sebuah kenyataan, ya. Maka apa? Bahwasanya belum pernah ya lam yub'ats qabla Nuh alaihi salatu wassalam rasul. Ya. Belum pernah rasul diutus sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, jadi rasul pertama adalah apa? Adalah Nuh alaihi salam. Ya. Wa bihadza na'lamu khata' al-mu'arrikhina alladziina qalu inna Idris alaihi salatu wassalam kana qabla Nuh li anna Allah ta'ala yaqul inna auhayna
ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Maka apa? Maka dari sini na'lamu, kita mengetahui ya, khata'al mu'arrikhin, kesalahan para mu'arrikh ya. Mu'arrikh itu apa? Ahli sejarah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya Idris alaihissalatu wassalam adalah qabla Nuh ya, sebelum Nuh ya. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna auhayna ilaika, sungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau ya wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di, dan apa? Dan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya ya. Maka apa? Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam ya. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini juga ya, dan di apa? Wa fi hadzal hadis sahih fi qissah syafa'ah, dan apa? Juga ada dalam hadis yang sahih, yaitu dalam apa? Dalam tentang kisahnya syafaat ya. Anna nasa yatuna ila Nuh, nanti ya, nanti di yaumil akhir nanti ya, manusia itu apa? Akan meminta syafaat, akan meminta syafaat kepada para nabi. Maka apa? Maka orang-orang ya datang kepada Nabi datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan mereka mengatakan anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ardi, engkau adalah rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala kirim dia ke muka bumi ini. Maka apa? Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam ya. Maka apa? Ijma ya al ulama fala rasula qabla Nuh. Maka apa? Ijma para ulama bahwasanya tidak ada rasul sebelum Nuh alaihi salatu wassalam ya. Nah, kemudian arsalahu Allahu ila qaumihi ya lamma ghalau. Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kaumnya ya, kepada apa? Kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam lamma ghalau. Tatkala apa? Tatkala mereka itu gulu berlebih-lebihan. Artinya apa di sini? Munculnya di sini apa? Munculnya kemusyrikan pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena pada saat itu manusia sudah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ya. Maka apa? Yang menjadikan kemusyrikan salah satunya adalah sikap gulu, berlebih-lebihan ya. Nah, maka di sini ya, yakni anna Allah arsala Nuhan alaihi salatu wassalam ila qaumihi lamma waqa'a fihim al-ghuluwu fi shalihin. Nah, ini yang menyebabkan ya, yang menyebabkan kemusyrikan adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nuh kepada kaumnya, yang mana saat itu kaumnya apa? Kaumnya gulu, berlebih-lebihan kepada apa? Kepada orang-orang salih. Nah, di sini ya. Jadi apa? Berlebih-lebihan kepada orang-orang salih itu akan mengakibatkan kemusyrikan. Ya. Akan mengakibatkan kemusyrikan. Ya, maka apa? Maka orang-orang salih itu termasuk ya yang dibolehkan dalam syariat kita meminta doanya atau tawasul ya. Jadi apa? Tawasul yang syar'i itu ada 3. Pertama apa? Tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan ya. Kita berdoa apa? Kita berdoa dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tawasul dengan amalan kita yang ikhlas ya. Tawasul dengan amal-amal kita yang ikhlas itu juga dianjurkan ya. Kenapa? Karena ada salah satu kisah, yaitu apa? Ketika
zaman dahulu ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut, lalu mereka bertawasul dengan amal-amal soleh masing-masing. Ya, yaitu amal soleh mereka yang ikhlas. Ya, maka apa? Maka mereka bisa keluar dari gua tersebut. Ya, maka apa? Ini yang dianjurkan. Artinya apa? Tatkala kita ingin diijabah doa kita, apa salah satunya syaratnya? Kita beramal dengan ikhlas. Ya, beramal dengan ikhlas. Amal-amal kita yang ikhlas itu akan menjadikan doa kita diijabah. Ya, akan menjadikan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya tatkala amal kita enggak ikhlas, maka apa? Yang pertama, doa kita enggak diijabah. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, amal kita tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena amal kita bukan ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibarat sekarang seseorang, ya, ibarat sekarang seseorang kerja, ya, misalkan apa di perusahaan A, ya, akan tetapi apa? Akan tetapi dia meminta gajinya di perusahaan B, maka ini nggak mungkin, ya, perusahaan B memberikan gaji. Kenapa? Karena dia kerja di perusahaan A. Maka demikian juga dengan amalan. Kita melakukan sebuah amalan karena makhluk dan kita minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala. Karena amalan kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita karena makhluk, ya. Maka apa? Maka disinilah, ya, amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mengakibatkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka apa? Maka gulu kepada orang-orang saleh, ya. Tadi apa? Dan ketika tawasul yang diperbolehkan apa? Pertama apa? Tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dengan amal kita yang ikhlas. Yang ketiga adalah apa? Boleh dengan kita meminta doa kepada orang soleh. Tapi apa? Orang solehnya pertama masih hidup. Ya, orang solehnya masih hidup. Ya. Dan yang kedua adalah permintaan kita bukan hal-hal yang gaib. Ya, bukan hal-hal yang gaib. Artinya apa? Permintaan hal-hal yang sifatnya apa? Sifat yang dia mampu. Ya. Karena tidak boleh apa? Tidak boleh kita meminta hal-hal yang gaib kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala orang soleh itu meninggal, maka tidak boleh kita apa? Meminta doa kepada orang soleh tersebut. Ya, walaupun dia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Artinya apa? Tidak boleh kita meminta saat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena beliau sudah meninggal. Ya, beliau sudah meninggal. Nah, maka apa? Maka inilah, ya, kemusyrikan, kekufuran, salah satu awal penyebabnya adalah apa? Al-ghulu, berlebihan kepada orang-orang saleh. Ya. Wa qad bawwaba al-muallifu rahimahullahu fi kitab at-tauhid ala hadhil mas'alati faqala babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi sholihin. Maka muallif, ya, rahimahullahu taala khusus mengarang, ya, dalam kitab tauhid itu bab yang mana beliau membuat sebuah bab, yaitu sebab-sebab yang menjadikan kekufuran manusia, diantaranya adalah berlebihannya kepada orang solih. Ya, maka apa? Maka disinilah penyebab kemusyrikan. Ya, penyebab kemusyrikan.
Apa itu gulu? Al-gulu huwa mujawazatul haddi fi ta'abbudi wal amali wa sana'i qadhan aw madhan. Gulu itu adalah apa? Mujawazah itu apa? Berlebihan. Ya. Berlebihannya seseorang apa? Jadi melampaui batas. Ya. Dalam memuji, ya, dalam dia itu apa? Dalam apapun tatkala dia itu melampaui batas namanya gulu. Dalam beramal, ya, maka apa? Tatkala dia melampaui batas itu disebut gulu, ya. Maka apa? Tidak bolehnya kita apa? Berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, ya. Apalagi dia sudah meninggal. Kenapa? Karena inilah yang menyebabkan awal pertama kali kemusyrikan itu ada di muka bumi ini. Itu pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Di sini, ya. Gulu terbagi menjadi 3, ya. Al-ghuluwu yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Gulu itu ada 4, ya. Al-qismu al-awwalu al-ghuluwu fil aqidah. Yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam hal akidah, ya. Ka'gului ahlil kalami fi sifati hatta ada bihim imma ila tamsil awit ta'til, ya. Seperti gulunya apa? Orang-orang ahli kalam, ya, orang-orang ahli kalam. Siapa itu? Orang-orang ahli kalam itu adalah orang-orang yang mana dia mempelajari, ya, mempelajari tauhid, akan tapi apa? Landasannya bukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahli kalam, ya. Jadi apa? Jadi mereka dalam mempelajari tauhid, dalam mempelajari akidah, landasannya adalah apa? Landasannya adalah akal, ya, bukan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka apa? Maka yang menjadi penyebab mereka mempelajari Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka dengan akalnya, ya, dengan akalnya. Maka tatkala datang ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Maka dia memakai akal. Tatkala tidak masuk akal, maka dia tolak. Dia tolak, ya. Makanya apa? Maka dia tamsil, memisalkan, ya, mentasbih Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Makanya apa? Makanya mereka tidak menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berada di arsy. Padahal Allah sendiri mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu adalah apa? Ar-Rahman itu Allah ada di arsy, ya, istawa, ya. Maka apa? Mereka pakai akalnya dengan nggak pakai dalil. Artinya apa? Artinya mereka berpandangan kalau Allah itu duduk di atas arsy, berarti apa? Allah butuh arsy. Nah, di sini dia pakai akal. Maka inilah ketika seseorang mempelajari akidah sudah memakai akal, maka apa? Maka nanti akan apa? Akan muncul ke sana apa? Penyimpangan yang lainnya, ya, penyimpangan yang lainnya. Maka apa? Kita katakan bahwa Allah itu ada di arsy, ya, istawa, bukan berarti Allah butuh arsy, ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika arsy itu belum ada, ya. Nah, itulah akal. Jadi apa? Akal itu terus dia apa? Dia mempertanyakan. Maka apa? Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh, ya. Maka apa? Madhabu ahli sunnah wal jamaah itsbati ma asbatahu Allahu li nafsihi. Jadi apa? Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya. Allah berbicara dalam Al-Quran, ya, maka apa? Kita tetapkan. Tidak boleh apa? Tidak boleh kita pakai akal kita. Akal manusia itu lemah, ya, terbatas. Akal manusia itu,
Ya, akal manusia lemah, terbatas, maka tidak boleh apa? Tidak boleh kita menggunakan akal kita, ya, dalam apa? Memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini banyak penyimpangan. Ya, banyak penyimpangan kaum muslimin dari memahami apa? Tauhid ini. Ya. Itu apa? Awalnya ahli kalam. Orang-orang apa? Orang-orang ahli kalam. Orang-orang filsafat. Ya, orang-orang filsafat. Ya, maka apa? Maka ini penyimpangan. Ya, maka apa? Kita dalam mempelajari akidah itu rujukannya apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, salafus saleh itu adalah 3 generasi. Pertama apa? Sahabat. Yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi emas. Ya, makanya apa? Makanya Imam Malik, ya, rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, ya, ketika ditanya oleh apa orang pada saat itu tentang bagaimana apa istawanya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Imam Malik ketika itu apa? Langsung keluar keringat. Kenapa? Karena baru kali ini ada orang yang menanyakan bagaimana istawanya Allah di arsy. Apa? Sementara 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in belum pernah menanyakan bagaimana istawanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya, Allah itu berbicara dalam Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Artinya apa? Para sahabat itu orang Arab, paham benar, ya, paham benar. Tatkala ya Allah mengatakan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya apa? Yadullah, Allah punya tangan. Maka apa? Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya apa? Allah punya tangan. Tidak boleh ditahrif, diselewengkan. Oh, berarti apa? Tangan itu dengan kekuasaan. Ya, tangan itu dengan apa? Dengan yang lain. Nah, di sini apa? Inilah salah satu penyimpangan. Ya, para sahabat belum pernah menanyakan tentang hal ini. Apa? Padahal mereka orang Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Ya, maka apa? Maka inilah perlunya kita dalam beragama, yaitu kita meniru apa? Meniru para sahabat. Tatkala para sahabat tidak menanyakan, maka kita tidak menanyakan, jangan menanyakan. Ya, khususnya apa? Dalam masalah akidah ini. Ya, kenapa? Karena akidah ini adalah ya ilmu yang berbeda dengan fikih. Ya, kalau fikih itu apa? Kalau fikih itu adanya. Makanya apa? Dalam akidah itu apa namanya? Dalam akidah itu benar salah. Ya, kalau nggak benar salah. Tapi kalau dalam fikih itu bukan. Kalau dalam fikih itu apa? Rajih marjuh. Ya, dia rajih. Ya, rajih itu apa? Rajih itu adalah mendekati kebenaran. Ya, mendekati kebenaran. Maka apa? Makanya madhab itu perbedaan dalam hal fikih saja. Ya. Akidah mereka sama. Ya, akidahnya Imam Hanafi, akidahnya Imam Maliki, akidahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sama akidah mereka. Ya, yang mereka beda itu adalah dalam hal fikih saja. Itu pun dalam hal apa? Fikih dalam hal yang tertentu. Ya, tidak semua. Ya, tidak semua fikih mereka sama. Ya, maka apa? Maka inilah ya al-ghuluwu fil akidah, berlebih-lebihan dalam akidah, yaitu apa? Ka-ghuluwi ahli kalam. Seperti apa? Gulunya orang-orang ahli kalam. Ya, ahli kalam itu apa? Orang-orang yang mempelajari Allah Subhanahu wa taala dengan memakai akal mereka. Kalau nggak masuk akal tidak. Ya, maka apa? Maka mereka selalu pakai akal. Tatkala misalkan apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini di setiap sepertiga malam. Ya.
Maka apa? Maka para sahabat tidak menanyakan, ya, tidak menanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Tatkala Allah turun, ya, di negara ini, di negara sana masih siang. Lalu nanti di sini siang, di sana malam. Ya, kapan Allah naiknya? Ini kalau pakai akal. Ya, kapan Allah naiknya? Kalau sekarang apa? Kalau sekarang di sini malam, di sana siang. Di sini siang, di sana malam. Sementara Allah turun setiap sepertiga malam. Maka akal kita, ya, tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita memikirkan zat Allah, ya. Kita memikirkan makhluk-makhluk Allah saja kita belum mampu, malaikat. Bahkan yang ada dalam diri kita, ruh. Ya. Dalam diri kita ada ruh, kita belum tahu, ya, bagaimana bentuk ruh kita. Ya. Maka apa? Maka memikirkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mempelajari Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh memakai akal kita saja. Kenapa? Karena akal manusia terbatas. Akal kita nggak akan mampu untuk apa? Untuk sekarang memahami, ya, memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Maka madhabu ahli sunnah wal jamaah dalam hal akidah, itsbat ma atsbatahu Allahu nafsihi, menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya, au atsbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetapkan. Kenapa? Karena yang mengetahui Allah yaitu Allah sendiri, ya. Yang mengetahui zat Allah adalah Allah sendiri. Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah itu punya tangan, ya, yadullah fawqa aydihim. Maka apa? Tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita menyimpangkan makna yad ini. Ya. Allah mengatakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'al-'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala apa? Istawa, ya, di atas arsy. Maka apa? Tidak boleh kita apa? Memahami dengan akal kita. Maka apa? Tetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan manusia yang paling tahu tentang Allah adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Min ghairi tahrif, tanpa mentahrif, ya. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin mentahrif, ya. Istawa dengan istaula. Istawa itu apa? Dengan istaula mana menguasai. Artinya apa? Allah menguasai. Ini namanya mentahrif, ya, menyelewengkan lafadznya ataupun atau maknanya. Ini tidak boleh, ya. Wala ta'tilin, dan tidak boleh mentaktil, meniadakan, ya. Wala takyib, dan menanyakan, wala tamsil, dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini yang pertama, yaitu apa? Gulu dalam hal akidah. Yang kedua, al-qismu atsani, ya. Yang kedua adalah al-ghuluwu fil ibadat, berlebih-lebihan dalam hal ibadah, ya. Berlebih-lebihan dalam hal ibadah ini tidak boleh, ya. Ka ghuluwil khawarij, seperti apa? Berlebih-lebihannya khawarij, ya. Apa itu? Orang-orang khawarij adalah alladzina yarawna kufra fa'ilil kabirah, yaitu mereka yang berpandangan bahwasanya apa? Kafirnya, keluar dari Islam orang-orang pelaku dosa besar. Ini orang-orang khawarij, ya. Orang-orang khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Artinya orang-orang yang melakukan dosa besar, ya. Makanya apa? Banyaknya sekarang yang mengkafirkan itu diantaranya adalah apa? Yaitu pemikiran orang-orang khawarij, ya. Jadi orang-orang pelaku dosa besar, ya, orang berzina, mencuri, ya,
maka apa? Maka dia mengkafirkan. Ya, maka apa? Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Artinya apa? Pelaku dosa besar ya itu tidak masuk kepada kekafiran. Madhabu Ahlus Sunnah wal Jamaah anna fa'ilal ma'siyah naqisul iman. Jadi maksiat itu hanya mengurangi keimanan saja. Ya, tatkala dia melakukan maksiat maka apa? Dia masih muslim. Tapi apa? Tapi mengurangi keimanannya saja. Ya, artinya apa? Keimanan seseorang itu akan berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Ya, dengan maksiat. Maka apa? Maka ini adalah gulu, berlebih-lebihan. Ya. Juga apa? Juga gulunya orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka mengatakan inna fa'ilal kabirah bimanzilati baina manzilataini. Yaitu pelaku dosa besar itu berada di sebuah tempat antara surga dan neraka. Namanya apa? Manzilah baina manzilatain. Ini orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengaku Islam. Mereka mengaku Islam. Bahkan apa? Mereka sangat semangat dalam apa? Dalam berislam. Ya, sangat semangat dalam berislam. Ya, salah satu tokoh ya Mu'tazilah ya itu adalah Wasil bin Atha. Ya, Wasil bin Atha itu adalah orang-orang yang sangat apa? Yang sangat semangat dalam beribadah. Ya, orang yang sangat rajin ya dia belajar. Ya. Maka apa? Maka kesalahan dalam berlebih-lebihan ya dalam beribadah itu akan mengakibatkan dia salah dalam apa? Dalam syariat Islam ini. Ya. Ini yang kedua, itu apa? Al-ghuluwu fil ibadah. Yaitu apa? Berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Ya, maka apa? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dia melakukan ibadah itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, ini bagian yang kedua, insyaallah ya pada pertemuan kita yang pekan depan kita akan melanjutkan yaitu al-qismu asalis ya dan al-qismu ar-rabi dan berikutnya. Baik, demikian kajian kita pada siang hari ini yaitu membacakan kitab Kasyfu Syubhat, itu menyingkap syubhat-syubhat khususnya ya yang kita bahas dalam kitab ini adalah subhat-subhat yang berkaitan dengan masalah akidah ya. Baik, demikian ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.